Desaku dulunya adalah sebuah rawa-rawa, sungai yang membelah desa. Nggak lebih dari sebuah sungai kecil yang airnya mengalir dari sungai besar yang jauh di utara. Karena desaku adalah bekas rawa-rawa, membuat banyak orang berpikir ulang untuk tinggal di tempat ini. Tapi yang ku dengar dari cerita bapak soal desaku adalah hanya ada 7 orang yang pertama kali tinggal di wilayah ini. Itu sebelum desa ini resmi dikenal. 7 orang ini adalah cikal bakal yang membabat habis semua tumbuhan liar dan pohon besar untuk dijadikan tempat tinggal. Namun yang harus diketahui, sebelum 7 orang ini, rupanya ada satu keluarga yang lebih dahulu tinggal di desa ini. Dia dikenal dengan nama Mbah Putri, wanita paruh baya yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Disinilah keanehan itu terjadi. Konon dari cerita bapak, rumah Mbah Putri adalah sebuah rumah yang menakutkan. Ada perasaan ngeri setiap kali memandangnya. Dan Mbah Putri sendiri hanya tinggal seorang diri. Padahal rumah itu cukup besar untuk ditinggali sebuah keluarga besar. Mbah Putri hanya tinggal sendirian. Beliau tidak memiliki anak. Jadi, apakah Mbah Putri tidak memiliki suami? Jawabannya tidak. Mbah Putri dahulu memiliki suami. Namun, mereka sudah meninggal. Apa yang baru saja aku bilang? Mereka. Ya, mereka yang kumaksud adalah lebih dari 1 orang. Mbah Putri pernah menikah lebih dari 14 kali. Awalnya aku gak percaya mendengarnya. Maksudku, mana ada orang yang bisa menikah sampai 14 kali. Tapi, kemudian aku percaya ketika cerita itu muncul dari ibuku sendiri. Lalu, bagaimana bisa? Jawabannya adalah Mbah Putri rupanya bukan wanita sembarangan. Banyak yang mengatakan beliau berdarah ningrat, sehingga ilmunya sangat tinggi. Lelaki yang menikahinya tak lebih dari lelaki yang tertarik dengan paras ayu beliau. Namun konon, Mbah Putri memiliki perewangan yang tidak pernah suka kalau Mbah Putri dinikahi oleh lelaki biasa. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Cerita sekedar cerita, mitos terkadang hanya sebuah cerita usang. Aku kadang berpikir, apakah itu benar? Sayangnya, aku gak pernah bertemu dengan Mbah Putri. Itu seingatku. Tapi, ibuku selalu membantah setiap kali aku ngomong kayak gak kenal dengan Mbah Putri. Ibuku bilang, waktu aku kecil, aku sering digendong sama Mbah Putri dan beliau sangat menyukaiku. Setiap mendengar ibuku berkata seperti itu, aku selalu merasa merinding dan entah kenapa itu terjadi padaku. Lalu sekarang, apa hubungannya dengan rumah Rombi? Baiklah, setelah ini kita masuk ke menu utamanya. Aku saranin buat kalian yang dengar ini, aku gak niat buat menakut-nakuti kalian atau membuat kalian berpikir bahwa apa yang aku ceritakan ini hanya omong kosong. Tapi aku cuma bisa bilang, kejadian yang akan aku ceritakan adalah satu dari sekian banyak hal yang bisa menimpa siapapun. Terkadang kita nggak sendirian.
Aku ceritain dari awal kisah ini dibuka. Seperti yang aku bilang, waktu itu aku masih kelas 5 SD pada tahun 2005. Aku masih tinggal bareng kakekku dan tentu saja saudara-saudara bapak. Karena orang zaman dahulu kebanyakan bertetangga dengan saudara kandung mereka sendiri, termasuk bapakku. Di depan rumahku, sekitar 300 meter, ada sebuah rumah besar, megah. Luasnya sendiri bisa 6 kali luas rumahku. Namun, semenjak pemiliknya meninggal, rumah itu menjadi kosong. Rumah itu adalah rumah milik Mbah Putri. Setiap kali pulang ngaji, mau gak mau, aku bakal lewat samping rumah itu. Dan entah kenapa, setiap melihat rumah itu, ada satu titik kecil, rasa penasaran yang buat kadang kakiku seolah diajak untuk masuk ke sana. Ya, seolah-olah rumah itu bisa menarik rasa penasaran seseorang. Bertahun-tahun rumah itu dibiarkan kosong. Rumput liar sudah mulai tumbuh di halamannya. Terkadang, bila ada waktu, bapak dan tetangga ikut memotong rumput biar terlihat lebih rapi. Di depan rumah itu ada sebuah pohon mangga. Pohonnya besar, jauh lebih besar dari pohon mangga biasanya. Rumahnya sendiri menghadap ke utara. Tidak ada pagar di sekelilingnya. Hanya 2 pintu dengan corak Eropa. Lantainya masih menggunakan bahan tegel. Sampai suatu hari, kulihat sebuah mobil kijang lama berhenti di depan rumah itu. Rupanya, rumah itu sudah dibeli, dimiliki oleh seseorang, dan tidak akan lama lagi, rumah yang sudah kosong bertahun-tahun itu akan ada yang menempati. Aku punya firasat buruk soal ini. Keluarga Rombe. Itu yang pertama ku dengar waktu ibuku ngobrol sama bapak. Keluarga Rombe bukan orang asli Jawa. Seingatku, beliau berasal dari Kalimantan. Alasan kenapa beliau tinggal di sini adalah karena keluarga Rombe memiliki bisnis di bidang pembuatan sak untuk padi. Keluarga Rombe dipimpin oleh Ibu Parubaya. Mungkin usianya sekitar 51 tahun. Masih bugar, beliau menggunakan bahasa Indonesia. Belum bisa menggunakan bahasa Jawa. Beliau memiliki 3 orang anak. Yang paling tua adalah Mas Romi. Usianya mungkin 21 tahun waktu itu. Anak keduanya adalah seorang perempuan. Namanya Mbak Rahel. Usianya sekitar 18 tahun. Dan yang bungsu namanya Tommy, 14 tahun. Penilaianku tentang mereka adalah mereka keluarga baik-baik. Bahkan baru pertama kali kenal, mereka membagi-bagikan makanan ke tetangga. Selain itu, mereka juga tidak pernah lupa menyapa tetangga. Bukan kriteria orang kaya yang sombong. Lalu, semua dimulai pada saat itu. Suatu malam, Bu Rombe pernah bermimpi. Beliau didatangi oleh orang yang tubuhnya besar dan tinggi. Kulitnya hitam pekat, sehingga wajahnya tidak kelihatan. Tidak hanya satu, melainkan bergerombol. Mereka meminta Bu Rombe untuk mengikutinya. Aku ingat, karena Bu Rombe pertama kali menceritakan itu sama ibuku. Aku cuma curi dengar, karena waktu itu aku cuma anak kelas 5 SD. Mungkin pikir ibuku, aku gak akan ngerti. Aku bisa melihat mata Bu Rombe berair seperti menangis.
Bibirnya gemetar. Ibuku hanya mengatakan agar beliau tenang dengan sesekali mengelus bahunya. Kumpulan makhluk hitam itu membawa Burombe bertemu dengan satu makhluk yang besarnya berkali-kali lipat dari makhluk yang membawanya. Sebegitu besarnya, sampai Burombe tidak bisa melihat wajahnya. Saat bertemu, Burombe mendengar makhluk itu berbicara bahwa mereka tidak keberatan keluarga Burombe tinggal di sini. Namun, mereka mengingatkan untuk berhati-hati selama tinggal di rumah ini. Burombe tidak mengerti maksud ucapan itu. Aku cuma dengerin dan masih bisa lihat wajah ngeri Burombe. Setelah itu, Burombe terbangun begitu saja. Sejak saat itu, banyak kejadian janggal terjadi. Dan ini semua hanya menimpa Burombe seorang diri. Mula-mula, waktu Burombe mendengar suara bising di dapur, beliau pergi untuk melihat. Dan ketika sampai di dapur, beliau melihat Gayung melayang begitu saja. Awalnya ini semua masih bisa ditahan oleh Burombe, karena beliau adalah Kristen yang taat dengan agama. Namun, semakin lama, semakin menjadi-jadi. Kamarnya Burombe ada di dekat ruang tamu. Di lorong pertama, di samping jendelanya, ada pohon jambu air. Pernah waktu beliau sedang tidur, ada suara tawa cekikikan dari luar jendelanya. Karena penasaran, beliau mengintip lewat celah jendela. Dan betapa terkejutnya waktu melihat ada wanita bergaun merah sedang duduk di salah satu tiang pohon jambu air, menatapnya dengan mata hitam. Semua kejadian ini hanya diceritakan pada ibuku, karena rumahku adalah rumah yang paling dekat dengan Burombe. Selain itu, ibuku bila ada kesulitan keuangan, Burombe lah yang selalu membantu. Ibuku pernah memberi saran untuk memanggil kiai atau orang pintar, tapi Burombe menolaknya. Beliau adalah umat Kristen yang taat, dan memanggil kiai atau orang pintar tidak ada di dalam imannya. Namun, bukan berarti Burombe pasrah dengan keadaan ini. Pernah ia memanggil teman gerejanya, seorang wanita uzur, dan ketika wanita itu menetap semalam, wanita itu menjerit tak henti-hentinya dan mengatakan bahwa rumah ini dibangun di tanah terkutuk. Hal ini sempat membuat orang-orang desa berkumpul, karena wanita itu terus berteriak dan menjerit seperti kesetanan. Burombe semakin takut, sementara anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Semua gangguan-gangguan itu rupanya terus berlanjut dan menjadi semacam rutinitas bagi Burombe sampai beliau tahu di mana tempat dan siapa penunggunya. Hal ini belum menimbulkan konflik kekerasan fisik sampai Burombe kembali bermimpi. Mimpi yang sama, bertemu dengan makhluk hitam dan membawanya ke sosok besar dan tinggi itu lagi. Kali ini suaranya marah, sangat marah, sehingga Burombe sampai menangis sejadi-jadinya. Konon, beliau marah karena ada tamu yang tidak diundang hadir di rumah itu. Hari berganti hari, dan aku bisa melihat sendiri perubahan yang terjadi dengan Burombe. Beliau menjadi lebih kurus, pucat, dan tampak letih. Aku bisa menebak bahwa mungkin tidur adalah hal yang paling dia hindari, mengingat ketika beliau bercerita ke ibuku bahwa makhluk itu semakin intens mengganggunya, menteror dengan nada marah yang bahkan Burombe sendiri tidak mengetahui sebabnya.
Ibuku selalu memberi saran agar Burombe mencari pertolongan, seseorang yang mungkin tahu hal-hal yang mengganggunya. Namun Burombe selalu menolaknya. Beliau percaya dengan kekuatan Tuhan dan imannya. Siang itu, aku lagi makan di teras. Aku kaget waktu Mbak Rahel nyamperin aku. "Mak, di mana?" tanyanya. Wajahnya panik. "Di dapur," kataku. Ibuku yang dengar suara Mbak Rahel buru-buru keluar. Air matanya sekarang keluar. Ibuku segera berlari dengan Mbak Rahel menuju rumah. Aku ikut di belakang mereka. Begitu sampai di dalam rumah, Mbak Rahel nunjuk kamar Burombe. Dibukanya pintu itu, dan seketika bau anyir bangkai tercium menyengat. Begitu menyengat, sampai aku gak mau masuk lebih jauh. Tapi aku bisa lihat dengan mata kepalaku sendiri. Burombe tengah terduduk di atas ranjangnya. Matanya merah baru menangis. Kondisinya benar-benar gak karuan. Kemudian beliau muntah. Muntah cairan hitam yang aku yakin itu bukan darah. Warnanya hampir sama dengan darah mengering. Tapi aku yakin itu bukan darah. Karena bau anyir busuk itu berasal dari cairan itu. "Tolong," ucapnya. "Tolong." Ibuku langsung lari mencari Pak RT. Pak RT datang dan beberapa warga. Tapi ketika mereka masuk, aku ingat Burombe malah tertawa cekikikan. Kemudian berteriak lantang, "Metu!" Bingung. Itu yang aku yakin sekarang ada di dalam pikiran Pak RT dan bapak-bapak. Karena setiap kali Pak RT mengingatkan untuk istighfar, Burombe justru tertawa. "Apa itu istighfar? Imanmu saja masih sekecil jari kelingkingku. Gak usah pamer." Tegang wajah semua orang, termasuk aku yang ada di baris paling belakang, sekedar mengintip. Di luar rumah, orang-orang berdatangan semakin ramai. Mbak Rahel kemudian mendekat. "Kamu siapa? Mama mana bisa bahasa Jawa." "Ibumu." Dia tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Aku bukan ibumu, anak gadis." Pak RT cuma menahan Mbak Rahel agar tidak mendekatinya. Sampai Mbah Gimon muncul. Beliau masuk ke kamar dan melihat langsung apa yang ada di depannya. "Setan anjing." Mbah Gimon itu tetangga jauhku. Kesehariannya hanya berkebun. Tapi beliau pernah menghadapi hal semacam ini, yaitu kesurupan. Yang bikin aku takjub, Mbah Gimon tidak membaca ayat suci untuk hal mistis semacam ini. Karena setauku, cara itu yang dilakukan untuk mengusir. Sebaliknya, Mbah Gimon hanya menekan jari kaki Burombe. Lalu Burombe menjerit sambil memaki-maki. Bapak-bapak inisiatif memegangi badan Burombe yang mulai mencakari wajahnya sendiri. Setelah beberapa saat, Burombe jatuh pingsan. Mbah Gimon kemudian melotot melihat ke kamar Burombe, seperti ada yang beliau cari. "Di mana ini?" katanya. "Cari apa, Pak?" kata warga yang kebingungan. Mbah Gimon keluar dari kamar Burombe, berbelok masuk kamar Mbak Rahel. Semua orang mengikutinya. Dia membawa keluar sebuah boneka beruang kecil. "Kamu dapat dari mana ini, Nak?" Mbak Rahel yang awalnya kebingungan lalu menjawab, "Dikasih, Mbah, sama seseorang waktu pulang sekolah." "Jangan-jangan mau lagi ya, Nak, kalau ada yang ngasih-ngasih lagi." Dirobeknya boneka itu.
dan di dalamnya ada boneka kayu kecil. Di ujungnya ada beberapa helai rambut. Ada yang gak suka sama keluarga ini. Pantas saja firasatku jelek terus setiap melewati rumah ini. Ibuku maju dan menceritakan semua. "Walah, begitu rupanya," kata Mbah Gimon. Disinilah Mbah Gimon akan membuka rahasia yang nanti bakal menjadi bencana fatal bagi keluarga Burombe. Burombe akhirnya tahu apa yang menimpa mereka, termasuk maksud dari tamu itu yang rupanya Mbak Rahel lah yang membawa benda asing masuk. Ibaratnya ada tamu yang tidak diundang masuk ke kawasan padat makhluk begituan. Hal itulah yang membuat mereka begitu murka. Mbah Gimon bertanya pada Burombe, apakah beliau setuju bila urusan soal rumah ini diserahkan kepada Mbah Gimon? Karena sejujurnya, Mbah Gimon tidak tega melihat Burombe disiksa dengan cara seperti ini. "Saya Kristen, Pak, jadi kurang percaya hal begituan. Mohon maaf," ucap Burombe. "Aku yang selalu menempel ibuku." Mendengar Mbah Gimon mengatakan sesuatu, "Jaga Gandrang, itu yang neror dirimu bila kamu ingin tahu," ucap Mbah Gimon. Ibuku menjelaskan pada Burombe, dan Burombe kemudian bertanya, "Apa itu Jaga Gandrang, Mbah?" tanya Burombe. "Pasukan jin," kata Mbah Gimon. "Sudah lama ditanam oleh yang punya rumah ini dulu. Kamu tidak disukai sebenarnya di sini. Nggak diterima." Ibu mencoba menerjemahkan bahasa Jawa kepada Burombe. "Apa akibatnya, Mbah?" kata Burombe. "Sial, hancur, busuk, kemudian mati," kata Mbah Gimon. Ibuku sampai tidak bisa menjelaskan itu pada Burombe. Beliau hanya bersimpati. Namun Burombe tampaknya tahu apa yang diucapkan Mbah Gimon. "Lalu saya harus apa, Mbah?" "Dibongkar saja semua. Bila kamu percaya saya, aku mungkin bisa membongkarnya." Burombe kemudian mengiyakan tawaran dari Mbah Gimon. 7 hari, kata Mbah Gimon. Beliau mau berpuasa terlebih dahulu. Aku ingat, malam itu ramai sekali karena sampai ngadain bantengan, potong kepala sapi, sampai tumpengan warga. Semua itu ditanggung oleh Burombe. Keesokan malamnya, Mbah Gimon memulai ritualnya. Beliau hanya memutari rumah. Beberapa kali tampak menancapkan pasak. Pasaknya dari bambu kuning, dan di ujungnya ada tali pocong. Burombe hanya duduk di teras, sementara warga berkerumun melihat seperti pertunjukan. Aku kadang rada nyengir kalau ingat itu. Maksudku, hal yang kayak begini memang seharusnya nggak perlu dibuat seheboh ini. Namun, omongan mulut ke mulut, dan tentu maksud tujuan asli Mbah Gimon seolah menguburkan niat baik beliau menjadi ajang pamer ilmu. Aku nggak dibolehin keluar, padahal banyak warga yang menonton langsung. Akhirnya, aku cuma bisa curi lihat dari jendela kamar. Di sini, malapetaka terjadi. Aku nggak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Gimon, karena tiba-tiba 9 orang langsung jatuh pingsan. Hal ini membuat warga panik. Tapi Mbah Gimon hanya bilang mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal yang serius. Kadang, malapetaka kecil adalah pertanda untuk malapetaka yang lebih besar. Acara yang semula ramai tiba-tiba menjadi sepi dan hening.
Aku yang di dalam rumah bahkan bisa merasakan angin yang sudah berubah jauh lebih dingin. Imbasnya dimulai ketika Burombe tiba-tiba menangis. Burombe menangis di teras rumah. Mbah Gimon yang melihat gelagat itu mendekatinya. Ketika Mbah Gimon mendekat, Burombe tertawa cekikikan. Kemudian menangis lagi, tertawa lagi. Hal itu terus terjadi sepanjang malam. Disitulah Mbah Gimon tahu di mana batasan dia harus berhenti. Esoknya, Mbah Gimon meminta maaf. Dia tidak bisa lagi membantu Burombe. Akibatnya, setiap malam, Burombe akan melakukan hal yang sama. Tertawa, menangis, tertawa lagi, kemudian menangis lagi. Namun yang lebih buruk dari itu adalah di punggung Burombe selalu ditemukan luka lebam biru. Padahal beliau baik-baik saja. Keluarga besar Burombe akhirnya menyarankan agar beliau meninggalkan rumah itu. Bahkan pihak keluarga sampai harus melakukan pembersihan. Namun itu tidak merubah apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Tepat 4 bulan setelah mereka pergi dari rumah itu, Burombe meninggal dunia. Aku nggak tahu karena apa beliau meninggal. Orang-orang mengatakan beliau sakit keras. Namun cuma ibuku yang bilang bila beliau diikuti sejak kejadian malam itu. Ibuku bicara bukan karena dasar. Karena sebelum Burombe pindah, beliau menemui ibuku untuk pamit. Dan ketika dia pamit, dia mengatakan umurnya tidak akan panjang. Dan bila nanti beliau meninggal, beliau tidak mau dikuburkan di dekat tanah ini. Kisah ini belum berakhir sampai di sini. Karena ada keluarga lain yang kelak akan tinggal di rumah itu.